mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Tuan Pendeta, tolong pegu pengantin buta itu, Tuan Pendeta. Hei, majulah kalau ingin buru-buru mati. Kalian ini sampah rimba persilatan. Kalau saat ini bisa lolos dari kecapiku, esok atau lusa kalian akan mampus juga. Memedi buta itu sebentar akan kubereskan. Iya. Sampun ini pendeta busuk. Ya. Time on! Putri Cadar Biru. Dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru. Sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-19 dengan judul 5 Pendekar Lembah Kawung. Naskah karya Suarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Novi Yemumu. Musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Idris Apandi sebagai Pendekar Gelang 7, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, Ape Burhan sebagai Pendeta Triwikrama, Ana Sambayon sebagai Nini Susur, Hari Laksono sebagai Danyang Kecapi Buta, Elias sebagai Mayor Kuflers, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, peristiwa serangan sayap kanan pasukan Istana Lembah Kawung yang mengakibatkan tewasnya Sankertilak dan Kantil Putih, Kantil Merah maupun Buntung Kiri terluka parah. Kali ini serangan terhadap kompeni dilaksanakan oleh Ki Danyang Kecapi Buta dengan kecapi iblisnya. Bagaimanakah pertempuran selanjutnya? Tuan Pendeta, tolong pegu pengantin buta itu, Tuan Pendeta. Hei, majulah kalau ingin buru-buru mati. Kalian ini sampah rimba persilatan. Kalau saat ini bisa lolos dari kecapiku, esok atau lusa kalian akan mampus juga. Dengan penyaluran hawa sakti Pancaniti yang bergetar melalui petikan sinar kecapi, maka di udara terdengar suara denting-denting yang teramat nyaring. Cabang dan daun bergetar, sebagian berguguran ke tanah. Burung-burung yang terbang melintas di udara menjerit dan kabur sejauh-jauhnya. Orang-orang biasa merasakan jantungnya bagai diguncang-guncang. Telinga seakan ditusuki ratusan jarum dan tak bisa bertahan. Tak lama kemudian, dari hidung, kuping, dan kelopak matanya mengalirkan darah. Hanya orang-orang yang bertenaga dalam tinggi seperti tingkatan Pendeta Triwikrama. Sentilan sinar kecapi itu tidak begitu berpengaruh padanya. Tuan Pendeta, hajar iblis itu, cepat! Semua menutup telinga, sumbat dengan apa saja. Memedi buta itu sebentar akan kubereskan. Iya. Sampun ini pendeta busuk. Ya. Para marsose, serdadu kompeni dan orang-orang Pringgadi kebanyakan terhuyung-huyung sambil menutupi kedua telinganya. Namun demikian, pukulan bunyi bernada sangat tinggi itu tetap memukul-mukul jantung mereka.
Maka mereka pun menggeliat dan merintih. Time out! Dengan adanya serdadu-serdadu yang nekat menembakkan senapannya, maka petikan kecapi Kidanyang Kecapi Buta jadi tidak mengganas lagi karena Kidanyang Kecapi Buta harus menggerak-gerakkan badan kecapi yang terbuat dari baja itu untuk menangkis peluru. Memang peluru bedil itu tak ada yang mengenai Kidanyang Kecapi Buta. Akan tetapi petikan kecapinya jadi terganggu. Akan hanya pendeta Triwikrama yang bermaksud akan menyerang Kidanyang Kecapi Buta. Untuk menghentikan bunyi kecapi itu, geraknya tertahan oleh serangan gelang-gelang pendekar gelang 7. Lehermu, pendeta. Hari ini riwayat petualanganmu di negeri akan berakhir. Berbuat tidak semudah berbicara, pendekar gelang 7. Gelang-gelang itu melayang-layang cepat, berputar atau menyambar, seakan dapat dikendalikan oleh pelemparnya. Ketajaman senjata itu tidak kalah dengan pedang. Beberapa orang serdadu yang terkena sambaran gelang. Akan tetapi pendeta Triwikrama yang memiliki tenaga dalam yoga telah mencapai puncaknya. Dengan jubahnya dapat memukul runtuh ataupun menghalau gelang-gelang itu dikirim ke arah tuannya. Pasukan, siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! 1, 2, 3. Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. bombat, bombat, bombat. Pancen leres, samnika wonten bombat, si tablet kuning segi 6, mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat, mantunaken watuk kering, watuk mawi riak, watuk alergi, lan watuk amargi rokok. Bombat, obat watuk produksi Kalbe Farma. Sambil terus menghalau serangan gelang-gelang itu, pendeta Triwikrama terus mendesak ke arah Kidanyang Kecapi Buta. Pada detik itu, Kidanyang Kecapi Buta telah menghindari hujan peluru. Sobat Danya, awas, pendeta sampah itu menyerangmu. Biarkan saja, Den Mas Pendekar. Aku memang sedang menunggunya. Monyet buta, sebentar lagi kau akan mati di tanganku. Awas senjata rahasia. Kecuali memang pada dasarnya orang yang berkepandaian tinggi tidak suka membokong. Kidanyang Kecapi Buta bermaksud membuat lawan gerakannya tertahan. Waktu yang hanya sesaat itu digunakan oleh Kidanyang untuk meloloskan diri. Akan tetapi, pendeta Triwikrama terus mengejar. Mau minggat kemana kau monyet buta? Tampaknya Kidanyang Kecapi Buta akan segera jatuh di bawah angin. Letak keampuhan ilmu kecapi iblis hanyalah pada pukulan melalui nada tinggi. Apabila nada tinggi itu sudah tidak berpengaruh banyak terhadap lawannya, maka kini berbalik Kidanyang Kecapi Buta yang ditekan. Tampaknya Kidanyang Kecapi segera akan dapat dikalahkan ketika... Pendeta Triwikrama, lawanmu adalah aku, Kakang Danya. Menyingkirlah. Bagus. Terima ajalmu, putri. Itu si Ratu Iblis. Tembak! Hoi! Jangan lari. Tembak! Tembak! Tembak dia!
Cadar Biru yang berloncatan secepat angin pergi dari gelanggang itu. Pada dasarnya bukanlah takut, akan tetapi sengaja memancing pendeta Triwikrama yang sangat kosen itu agar keluar dari gelanggang pertarungan. Dan pendeta Triwikrama tak menyadari hal itu. Ia terus mengejar keluar. Hingga akhirnya mereka tiba di tepi sebuah semak belukar. Putri Cadar Biru berhenti berlari. Mau minggat kemana lagi kau, Putri? Keliru kalau menduga aku mau lari lagi. Pendeta Triwikrama, hari inilah saatmu yang terakhir kau melihat matahari di bumi Nuswantara ini. Besar mulut kau, Putri. Kau kira kau bisa mengalahkan aku? Bukan hanya mengalahkanmu, tetapi aku akan membunuhmu jika kau tetap berkepala batu, suka menjadi hamba sahaya company. Terbalik, Putri. Kau yang seharusnya sudah takluk sebagai tawananku. Mungkin kalau aku mengusulkan kepada kepala company, kau akan mendapat pengampunan dan akan mendapatkan kedudukan yang enak. Kedudukan yang enak? Kedudukan sebagai bakiak, sebagai hamba, kau katakan sebagai enak? Sungguh memalukan kau, pendeta. Ilmu kepandaianmu cukup tinggi. Otakmu pun cukup cerdas. Apakah tidak pernah terfikir olehmu bagaimana kalau orang-orang di negerimu yang dijajah oleh bangsa lain? Baik, dengan begitu kau menampik jalan kesenangan, memilih jalan kematian. Kita buktikan siapa yang akan mati. Iya. Itulah ilmu tenaga dalam pusaran angin dewi yang telah mencapai puncaknya. Pada detik itu, Putri Cadar Biru berdiri sungkap ke atas. Ketika kedua tangannya bergerak, maka angin yang berputar-putar ikut mengelilingi, membungkus tubuh darah perkasa itu, dan memukul apa saja yang berada di depannya. Batang-batang pohon bergoyang hebat, cabang dan ranting patah, ambruk menghantam pendeta Triwikrama. Ilmu pukulan apa itu, Putri? Aku sudah membakar alis. Tidak perlu banyak bicara lagi. Terima pukulanku. Ya. Putri, tahan, Putri. Tahan. Akan tetapi Putri Cadar Biru telah mengatakan bahwa api sudah membakar alis. Ia sudah terlanjur pula mengerahkan tenaga puncak pusaran angin yang pada hakikatnya kalau ditarik kembali tak mungkin. Pada detik itu, Putri Cadar Biru sendiri berada dalam bahaya. Jika ia menurutkan hatinya yang lembut, yang mudah memberi ampun, mendengar rintihan pendeta Triwikrama, mungkin dia akan menarik pukulan mautnya. Akan tetapi hal itu justru akan menghancurkan tubuhnya sendiri. Oleh karena itu, terdorong oleh niat untuk memukul barisan penyerbu, pendeta itu harus dibinasakan. Seorang jago dari pihak penyerbu telah tumbang binasa. Kakang Imamadi, barisan murid Pringgading itu harus dihancurkan dulu. Ya, jangan ragu-ragu memukul guru Pringgading itu, Dimas. Selama ini dia selalu menyusahkan kita. Kakang Anusa, tahan! Apakah kau akan membunuh murid-muridku? Tunggu, sudah lama kita tidak bertemu. Apakah kau baik-baik saja, Kakang Anusa? Di sayap kiri barisan istana Lembah Kawung, pertempuran berlangsung sangat dahsyat. Baik Anusa Gelang maupun Ki Gede Imamadi yang melihat sisi ini, yang dipimpin oleh Satria Angin-Angin, Doro Kemis, Doro Blondang maupun ketua perkumpulan-perkumpulan kecil seperti Tapak Jalak dan Jaran Sepasang, dikerubuti oleh Pringgading, Garang Hitam, Gunung Tambur dan dihujani tembakan. Maka kedua pendekar kosan itu menceburkan diri seperti kuda gila. Anusa Gelang dan Ki Gede Imamadi dengan ilmu pukulan angin manik dan guntur seketi memporak-porandakan barisan orang-orang persilatan musuh. Guru, awas pukulan guntur seketi. Dari gadis bernama Sir Gunting itu, kau dapat apa? Mengapa kau lupakan aku sama sekali? Kakak, ayo kita bangun Pringgading. Kita sudahi saja pertempuran ini. Dan Gunung Putri maupun Pringgading bergandeng tangan. Sudah terlambat, Susur. Ini Susur, kau sedang mimpi apa?
lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Pancen leres. Sammenika wonten bombat si tablet kuning segi 6 mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat mantunaken watuk kering, watuk mawi riak, watuk alergi lan watuk amargi rokok. Bombat obat watuk produksi Kalbe Farma. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Pertempuran di sayap barisan istana Lembah Kawu, Anusaglang dan Ki Gede Imam Mahdi memukul rombongan persilatan musuh. Sementara itu di barisan sayap kanan, Putri Cadar Biru telah berhasil membinasakan pendeta Triwikrama. Bagaimanakah dengan pertempuran selanjutnya? Sobat Raja Pengemis, serahkan Guru Pringgading itu kepadaku. Lihat, lawanmu itu Guru Gagak Ngelang. Wah, kalian semua keparat, pengecut keparat. Sobat, siapa yang keparat? Bukankah kau adanya? Kucincang kau pengemis kotor. Daeng Patumpak, Guru Gagak Ngelak yang merupakan andalan company, kecuali pendeta Triwikrama, saat ini telah terlibat dalam pertarungan mati-matian dengan Ki Gede Imam Mahdi. Meskipun dia tangguh, akan tetapi menghadapi si Raja Pengemis, sukar baginya untuk memperoleh kemenangan. Sebaliknya Nini Susur yang merupakan musuh bebuyutan dengan Satria Angin-Angin, kini sudah pula terlibat dalam pertarungan yang seru. Orang-orang Jalulata yang dipimpin oleh Doro Kemis dan Doro Blondang, yang pada dasarnya memiliki permusuhan yang sangat dalam dengan Pringgading dan company. Mereka menyerbu seperti orang kesetanan. Rombongan kaum persilatan dari pihak company terpecah menjadi kelompok-kelompok dan terus diserang oleh Jalulata. Korban berjatuhan tidak terhitung jumlahnya. Ketika company lalu melepaskan tembakan-tembakannya, maka sebagian orang Jalulata berjatuhan. Hari ini kita tentukan Susur. Siapa sebenarnya yang hanya punya mulut besar? Yo, serbu! Ayo, serbu! Kucincang kau! Seluruh padang tepi hutan itu tertutup oleh mereka yang tengah bertempur mati-matian. Suara bentrokan senjata, jerit kematian dan kesakitan menghoyak langit. Melihat semua orang persilatan terlibat dalam perang sengit seperti itu, company tidak berani banyak melepaskan tembakan karena khawatir akan mengenai orang sendiri. Mereka hanya menembak satu-satu setelah membidik. Tindakan Kidang yang kecapi buta itu secara tiba-tiba menyerang rombongan serdadu company itu memang membawa hasil.
tidak sedikit kompeni yang terluka parah dan tewas terkena serangan nada maut. Tetapi hujan tembakan semakin gencar. Dengan gigih, Ki-Danyang Kecapi Buta melindungi dirinya dengan memutar batang kecapinya sebagai perisai. Hujan peluru berdentang-dentang mengenai badan kecapi bertubi-tubi hingga akhirnya Guru, jangan khawatir, ada aku. Tri, Catur, Pancang, ayo, cincang maling kecil itu. Semua murid Pringgading boleh mengerubut. Ayo. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. 1, 2. 3. Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Pancen leres. Samenika wonten bombat, si tablet kuning segi 6, mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat, mantunaken watuk kering, watuk mawi riak, watuk alergi, lan watuk amargi rokok. Bombat, obat watuk produksi Kalbe Farma. jangankan dikerubut oleh Nini Susur dan para muridnya, sedangkan bertarung satu lawan satu saja, tak mudah Satria Angin-Angin untuk dapat mendesak Guru Pringgading itu. Tadi Satria Angin-Angin dapat mendesak Nini Susur, karena Guru Pringgading itu pikirannya terganggu memikirkan Anusa Gelang, pemuda pujaan hatinya itu. Di tempat lain, pertarungan antara Ki Gede Imam Madi dengan Daeng Patumpak. Pukulan Raja Pengemis ini dapat dilakukan dengan jauh-jauh. Senjataku yang berubah pisau bengkok beracun ini tak bisa banyak berguna. Guru Gagak Ngelak, terima guntur sakti. Di bawah hujan pukulan guntur seketi yang bertubi-tubi itu, Daeng Patumpak, Guru Gagak Ngelak itu hanya bisa berloncatan menghindar sambil sekali-sekali menyerang dengan pisau beracunnya. Guru Gagak Ngelak itu sangat murka dan penasaran sekali. Hal itu disadari oleh Ki Gede Imam Madi yang cerdik. Hatinya tergerak, timbul niatnya untuk memancing guru yang berangasan itu. Maka tampak Ki Gede Imam Madi limbung, pukulannya mengendur, seakan hampir kehabisan tenaga. Kalau mau kuperingatkan, tinggalkan medan pertempuran ini. Kembalilah ke Gagak Ngelak. Tidak perlu manis mulut. Jaga pisau beracunku. Terserah. Dia itu lawanku. Tinggalkan dia. Aku pergi dulu. Hei, kemarin. Tunggu. Jangan ingat kau maling busuk. Tunggu aku. Sebentar aku kembali lagi untuk mengambil kepala dari lehermu. Mari kau maling jahanam. Dengan binasanya Daeng Patumpak dan muridnya,
maka baik Ki Gede Imam Mahdi maupun Anusa Gelang sudah tidak ada lawan lagi. Kedua pendekar itu segera menggabungkan diri dengan rombongan Jalulata, memukul barisan musuh, orang-orang Garang Hitam, Pring Gading, Gunung Tambur, dan lain-lainnya. Jangan kasih kesempatan, ayo, Denmas pendekar. Hei, Raja, tunggu. Aku tidak sempat mengikuti kalian. Ayo Kakang Anusa, majulah. Dimas Pendekar tak usah layani perempuan licik itu. Betul, Kakak. Aku memang tidak perlu meladeni perempuan itu. Hei, Kakang Anusa, apakah kau akan menyembunyikan kepalamu seperti kura-kura? Nini Susur, lawanmu aku. Nah, kalau kau ingin cepat mati, ayo majulah kau. Oh, aku tidak sudi melayani pengemis kasar. Eka dan yang lain-lain, ayo mundur semua. Oh. Seperti orang-orang yang ketakutan, Nini Susur dan para muridnya bergerak mundur, dikejar oleh para Jalulata yang sangat bernafsu. Pada saat itu, Ki Gede Imam Mahdi yang berpengalaman melihat suatu kejanggalan. Nini Susur dan para muridnya tak pernah secara terang-terangan mundur mengalah terhadap lawannya. Ki Gede sadar dan bermaksud memperingatkan orang-orangnya, akan tetapi sudah terlambat. Susur, hentikan! Hentikan! Perintahkan berhenti menembak, Susur! Kaulah yang maju, Kakang Anusa. Aku akan perintahkan menembak. Ke barat, Susur! Melihat banyak para Jalulata yang terluka parah atau binasa, Anusa Gelang jadi sangat marah dan berniat maju memberikan pertolongan. Ki Gede Imam Mahdi yang melihat gelagat buruk itu segera memberikan peringatan. Tunggu Dimas Pendekar. Itu pancingan. Hati-hati, kompeni tak bisa dipercaya. Tapi sahabat-sahabat Jalulata itu bisa semuanya terbinasa. Mereka harus diselamatkan. Sisanya yang beberapa orang itu. Ya, jangan bodoh Dimas Pendekar. Jika Dimas munculkan diri, bermaksud menolong para sobat Jalulata, maka Dimas Pendekar akan jadi sasaran tembak. Dimas Pendekar, jangan! Tetapi Kakang Imam Mahdi, janji Nini Susur adalah janji kaum rimba persilatan. Tahan diri Dimas. Dalam peperangan yang penting adalah siasat. Para sahabat Jalulata yang sudah jadi korban mau diapakan lagi? Yang penting jangan kerugian kita ditambah lagi dengan Dimas yang dijadikan latihan menembak. Kakang Anusa, kemari. Kita berdamai. Jangan takut. Tidak mungkin aku akan sanggup melukaimu, Kakang Anusa. Cepat kemari. Berani kau menjamin Nini Susur bahwa serdadu-serdadu itu tidak menembak? Aku jamin takkan ada yang menembak. Kau jangan mau dipengaruhi pikiran busuk Imam Mahdi. Percayalah, Kakang. Cepat, datang kemari. Kalau tidak ku cegah, pasti sebentar lagi orang akan kehilangan pendekar Grojogan Sewu. Kalau perlu Dimas Pendekar akan kupaksa. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, 3. Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Pancen leres. Samenika wonten bombat, si tablet kuning segi 6, mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat,
mantunaken watuk kering, watuk mawirya, watuk alergi, lan watuk amargi rokok. Bombat, obat watuk produksi Kalbe Farma. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Cadar Biru di channel Memori 80. Peristiwa terbunuhnya Pendeta Triwikrama dan kedua guru serta murid Gagak Ngelak kini dalam kisah terakhir ini akan diceritakan jalannya pertempuran pada babak-babak terakhir yang menentukan. Anusa, kemarilah. Dan orang-orangku akan melepaskan kerocok-kerocok Jalulata. Wah, ini susur keparat. Hentikan pembantaian. Di luar perkiraan setiap orang, satria angin-angin yang sudah tidak sabar melihat Jalulata terkapar satu demi satu, tiba-tiba muncul dari tempatnya berlindung. Dengan berloncatan seperti langkah menjangan, satria angin-angin melewati tempat terbuka, di mana Jalulata dibidik satu-satu menuju barisan serdadu penembak-penembak itu. Mendadak saja. Rondong habis! Wah, susur, kau pengecut. Bayar jiwa suamiku ini susur. Belum habis terkejutnya pihak rombongan Istana Lembah Kawung atas tewasnya satria angin-angin. Mendadak di luar dugaan setiap orang, Nyai Rantansari meluncurkan kudanya seperti badai ke arah rombongan serdadu. Dengan dua bilah pedang di tangan kiri, Nyai Rantansari mengamuk menjatuhkan 1-2 korban di pihak serdadu company. Akan tetapi wanita itu sendiri, entah berapa butir peluru bersarang di tubuhnya. Pada detik itu yang sangat terpukul hatinya adalah pendekar Grojogan Sewu. Pendekar muda itu bermaksud menyerbu ke barisan musuh. Akan tetapi, Kikiri Imamadi telah menghalangi dengan menotok kaku tubuh pemuda itu. Akan tetapi, entah dari mana asalnya. Mundur! Mundur! Kalian mundur semua! Pasukan di sana mundur! Mundur! Pada detik itu, berkat tingginya tenaga dalam, dan memang juga totokan Kikiri Imamadi tidak terlalu keras, Anissa Gelang telah dapat membebaskan diri dari totokan. Lalu dengan loncat-loncatan angin di atas rumput, Anissa Gelang memburu ke arah kompeni yang mundur diikuti Kikiri Imamadi. Raja pengemis, jangan halangi anak Andusa. Ayo, kita serbu semua. Jangan beri kesempatan. Dan Mas Pendekar, kita tidak tahu siasat apa yang disembunyikan oleh company. Sebaiknya kita berhati-hati, Den Mas. Iya, jangan sampai kita kena bom. Siasat company pengecut. Ayo serang. Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, 3. Ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu-batu segala.
Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Pancen leres. Sammenika wonten bombat, si tablet kuning segi 6, mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat, mantunaken watuk kering, watuk mawi riak, watuk alergi, lan watuk amargi rokok. Bombat, obat watuk produksi Kalbe Farma. Serang terus. Jangan mundur secara pengecut. Ayo, tentukan siapa yang masih bisa melihat matahari sampai besok. Kufler, jangan sembunyi kau. Jangan mundur. Lihat itu si Ratu Iblis. Akan mampus dia. Bagukan! Mundur! Mundur! Ayo mundur! Demikianlah Mayor Hendrik van Kufler memerintahkan pasukan dan seluruh sisa serganunya untuk terus mundur. Sementara itu para tokoh rimba persilatan, sisa-sisa Jalulata maupun barisan 3 bendera dan 7 pintu terus maju mendesak melancarkan serangan panah api dan pisau-pisau terbang. Akan tetapi pasukan kompeni itu terus mundur hingga jaraknya dengan para pengejar cukup jauh di luar jarak panah maupun senjata rahasia. Kiranya itulah siasat perang. Akan tetapi tiba-tiba Miriam! Tembak! maka perjatuhanlah tubuh-tubuh hancur para kesatria gagah itu terkapar ke bumi. Pekik dan jerit memegahkan telinga. Gugurlah pendekar gelang 7. Meski dengan gelang-gelangnya, pendekar itu berhasil memotong tubuh beberapa orang kompeni. Akan tetapi, tubuhnya sendiri pun ambyar terkena peluru meriam. Seakan tidak mempedulikan hidup ataupun mati, Anissa Gelang berlari mengejar secepat angin dengan 2 bilah pedang di kedua tangannya. Tunggu! Tunggu, Dimas Pendekar! Tunggu! Menir Mayor, jangan tembak dia! Jangan tembak dia! Jangan! Mayor, jangan! Jangan tembak dia! Bayar jiwa Paman Pendekar Gelang 7! Rupanya, Mayor Kufler tidak mau menggubris serbuan dan cerita Nini Susur. Bagi kompeni, membasmi setiap tokoh rimba persilatan adalah tujuannya. Jika akhirnya Nini Susur yang semula teman sebarisan menjadi penghalang, tak luput dari berondongan senapannya. Rupanya pada detik-detik terakhir, Nini Susur yang sesungguhnya sangat merindukan Anissa Gelang sejak awal peristiwa hingga detik ini, berusaha untuk melindungi pemuda pujaannya itu. Mengapa manusia melawan banjir? Jangankan manusia yang terdiri dari darah dan daging, pohon-pohon raksasa pun akan tumbang. Hari ini kita dikalahkan kompeni. Toh masih ada hari esok. Masih ada bulan depan. Masih ada tahun depan. Dan masih ada kapan saja. Selama nyawa terkandung di badan, perjuangan melawan penjajah tak akan mereda. Pembunuh suamiku harus mati! Entah dari mana asalnya, tahu-tahu tampak selapis warna biru yang digulung kabut berputar-putar, merangsek ke arah rombongan kompeni. Dalam kaget dan tak tahu apa yang harus diperbuat, Mayor Kufler memerintahkan untuk menembak.
berhasil membunuh Mayor Kufler, maka bayangan biru dalam kabut yang berputar-putar itu meluncur secepat kilat menjauh, seakan terbawa angin. Meskipun di belakangnya kompeni bergelombang, bayangan kabut biru tetap meluncur lenyap ke balik hutan belukar. Sementara penembak-penembak meriam dengan penuh dendam menghujani tembakan ke arah perginya bayangan biru itu. Maka dari arah yang tidak diketahui asalnya, dalam sesaat, Ki Godo Bisu yang gagah berani itu sekali turun tangan, satu meriam dengan para penembaknya telah kena dihancurkan. Akan tetapi sebaris kompeni yang lain telah membidikkan senjatanya. Kakang Anusi, selamat jalan kakang. Akan kuambil setiap jiwa yang menyebabkan kematianmu. Tidak akan kulepaskan barang satu orang. Barangkali sudah nasib bangsa Nuswantara kita, Kang Mas Anusa, bahwa anak cucu dan para penerus kita akan mengalami hidup tertindas di bawah kaki penjajahan. Sementara suara desis angin tajam yang berpusar-pusar itu melayang-layang terus kian kemari, maka jauh di sana, di atas tebing sebuah lembah, tampak sepasang dara ayu tengah mengasuh dua orang bocah. Anak Seta, anak Kepodang, lihatlah, bola-bola api yang tadi naik turun ke langit itu sekarang sudah tidak terlihat lagi. Juga bunyi-bunyian yang berdentum memekakkan telinga. Semuanya sudah tersapu habis. Itu pertanda bahwa guru besar Istana Lembah Kawung telah memenangkan perang bersama 5 pengawalnya. Tenang saja anak Seta, tak lama lagi Bibi pasti akan datang ke sini bersama ayahmu. Perang mana ada habisnya. Sebab perang ada di mana-mana. Di hutan, di langit, di gunung, di air, bahkan dalam tubuh manusia sendiri. Apa itu? Loh, siapakah dia? Kalau menilik raut dan bentuk tubuhnya, mestinya dia putri cadar biru. Karena sudah tidak memakai cadar. Ya, dialah Dewi Sirkunting. Tapi mengapa? Mengapa rambutnya kini tampak memutih? Nemplak seperti kapas dibasuh. Oh, itukah akibat pengaruh tenaga dalam pusaran angin Dewi? Putri! 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 Dia sudah tidak mengenali suaraku. Biarlah, aku akan nembang untuk siapa saja. Paman, paman, apa wartane ing dalan ake wong mati, dipun kan yoyo pinedang likan, jojo terus ing gigi akarero, badan akarero go, badan keri kalinti. Putri! Pasukan! Siap! Lancang kanan! Gerak! Berhitung! 1, 2, 3. Ateng lagi! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu! Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Pancen leres. Samenika wonten bombat si tablet kuning segi 6 mawi formula ingkang tepat lan rangkep khasiatipun. Bombat mantunaken watuk kering, watuk mawi riak,
watuk alergi, lan watuk amargi rokok. Bombat, obat watuk produksi Kalbe Farma. Tadi pendengar sekalian, telah Anda nikmati akhir serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru sampai dengan episode terakhir 5 Pendekar Lembah Kawung. Sampai jumpa lagi pada kisah atau cerita baru yang pasti lebih seru dan menarik, persembahan terbaru dari PT Kalbe Farma. Sekian dan terima kasih atas perhatian Anda.